perkembangan tools ataupun channel untuk B2C itu sepertinya lebih cepat berkembang ya dibandingkan dengan tools ataupun channel untuk B2B-nya. Nah, itu juga menjadi tantangan gimana caranya perusahaan itu bisa mengembangkan channel tersebut yang nantinya tuh pelanggan B2B itu nyaman untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan perusahaan. Halo pemirsa, selamat datang kembali di acara dari Redaksi Siswa, podcast yang membincang dan membahas topik-topik tentang kewirausahaan, bisnis, strategi, leadership, dan pemasaran. Kali ini kita akan membahas topik yang menarik tentang Indonesia Best Customer Experience. Nah, topik ini dibahas di majalah edisi 03 tahun 2025 dan bisa didapatkan di semua platform digital. Majalahnya juga bisa menghubungi Majalah Siswa untuk mendapatkan edisi cetaknya. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Pertama tentu saja adalah selalu saya akan menagih Redaksi Siswa untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka tulis. Mas Dede, selamat datang. Selamat datang Mas Teguh. Terima kasih telah hadir. Sama-sama. Dan kemudian yang tidak kalah menariknya adalah Mbak Christine Francisca. Selamat datang Mbak Christine. Beliau adalah manajer Enterprise and Retail dari PLN Engineering. Selama beberapa menit ke depan kita akan bahas topik ini, dan selalu saya akan meminta Mas Dede untuk menjelaskan dulu apa konsepnya. Tapi sebelum ke sana jangan lupa like, comment, and subscribe supaya channel kita ini akan semakin berkembang. Jangan lupa selalu beri masukan. Mas Dede, langsung nih. Siap Mas Teguh. Ya. Sebenarnya apa konsep customer experience itu, Mas? Ya, jadi ini kita kasih judul Indonesian Customer Experience. Customer Experience. Jadi ini upaya SWA yang risetnya dilakukan oleh Business Digest, itu bagian dari SWA Group juga, itu melakukan pengukuran terhadap bagaimana pelaksanaan berbagai merek atau perusahaan dalam melakukan customer experience-nya, memberikan pengalaman yang mengesankan bagi pelanggannya atau konsumennya. Jadi ini survei yang udah 3 kali berturut-turut ya dilakukan, dan untuk tahun ini kita ada 2 surveinya. Yang pertama Indonesian Customer Experience Award berupa survei di 5 kota, dan ada juga Indonesian Customer Champion yang berupa penjurian. Kalau dijelasin panjang, tapi gimana? Apa saya jelasin atau gimana, Mas? Oke, kayaknya nanti pemirsa bisa nyimak sana ya. Ada di majalah lengkap. Oke, lengkap. Tapi pertanyaannya, seberapa penting customer experience sampai harus ada survei juga dan ada penjurian juga? Betul. Pelanggan itu kan sangat penting bagi para pemegang merek, bagi para perusahaan, karena itu bagian dari shareholder perusahaan ya. Dan memang dari tahun ke tahun customer experience ini kan terus berubah. Apalagi saat ini salah satu trennya adalah customer experience yang berbasis personal. Jadi, pelanggan itu lebih senang kalau mendapatkan experience yang personal. Hal ini didorong karena adanya teknologi AI, ya kan. Lalu juga semakin masifnya media sosial, juga tren-tren yang memang berkembang saat ini, dan memang sesuai dengan needs and want dari konsumen yang memang ingin mendapatkan pelayanan yang lebih. Dan tentunya juga untuk mendapat atau meraih kemenangan di tengah persaingan yang begitu hebat gitu. Jadi sangat senang mereka kalau lebih personal gitu. Jadi setiap journey dari mulai pembelian, mulai pemakaian, mulai dari kalau di mobil mungkin after sales service, itu lebih senang memang personal. Karena sekarang kan konsumen dengan produsen dengan merek itu kan dua arah dengan adanya media sosial. Kalau ada hal yang nggak enak langsung diungkapkan. Dan itu luar biasa kan, yang menyambut tidak hanya yang komplain, tapi kadang-kadang kalau di media sosial itu ada netizen ya. Netizen plus 62 ini kan lumayan tajam-tajam gitu ya. Tajam-tajam gitu. Ini menarik, saya mau menguji di lapangan seperti apa nih, Mbak Christine. Iya, saya mau tanya, tadi kan statementnya menarik gitu ya dari Mas Dede tentang experience yang personal. Sebelum saya tanya tentang PLN Engineering bagaimana upaya customer experience-nya, mungkin ada orang banyak bertanya, kan orang tahunya PLN itu
ya urusan listrik aja, tapi ada PLN Engineering ini. Iya. Apa sih sebenarnya PLN Engineering ini? Mungkin secara ringkas. Iya, PLN Engineering ini jadi kami anak perusahaan PLN yang bergerak di bidang jasa konsultansi engineering ketenaga listrikan. Nah, jadi mudahnya gini, kalau misalkan PLN mau bangun pembangkit nih, sekarang kan lagi gencar-gencarnya renewable energy ya, katakanlah pembangkit listrik PLTS. Nah, kami PLN Engineering berperan dalam hal perencanaannya, jadi desainnya oleh PLNE, feasibility study-nya oleh PLNE, terus kemudian menghitung biayanya berapa sih ngebangun PLTS itu oleh PLNE, seperti itu. Jadi kami mendampingi atau menjadi strategic partner PLN dalam hal mengimplementasikan proyek ketenaga listrikan. PLN itu PLN Engineering ya? Betul. Oke. Nah, Mbak Christine, jadi customer-nya siapa sih sebenarnya? Customer kami yang paling besar atau customer utama kami adalah PLN Holding, kemudian PLN Group, jadi ada subholding dari PLN Persero, kemudian anak perusahaan PLN, dan juga dari eksternal juga ada. Nah, eksternal itu siapa? Perusahaan-perusahaan yang minta buat mau bikin pembangkit gitu atau gimana? Ada, jadi ada IPP yang akan berencana untuk membangun pembangkit, ada juga pelanggan dari kelompok industri yang mereka punya ada instalasi kelistrikan juga di pabrik mereka yang butuh ekspansi. Kemudian ketika mereka juga hendak menjadi pelanggan tegangan tingginya PLN, butuh ada sisi pembangunan gardu induk di sisi pelanggan, kami juga melayani seperti itu. IPP itu Independent Power Producer. Berarti pelanggannya korporat. Korporat, Ya. betul. B2B berarti. B2B. Ya. Ya, Mas Dede sama Mbak Christine, ini menarik nih. Tadi Mas Dede itu sebenarnya mengarah kepada netizen atau pelanggan korporat juga kalau tadi? Sebenarnya kan kalau customer experience, baik customer korporat maupun customer retail ya sama aja. Kan bagaimana upaya memberikan satisfied terhadap pelanggannya. Kan yang paling penting, ujung dari customer experience yang the best itu adalah bagaimana terjadi repeat order kan Mbak ya. Artinya terjadi loyalty dari konsumennya, baik yang konsumer retail ataupun yang korporat. Karena sama aja sebenarnya kan, cuma beda beda istilahnya size bisnisnya aja kan, kalau retail sama yang korporat. Tapi menurut saya prinsip-prinsip bagaimana menjalankan customer experience pasti sama lah ya Mbak ya, di korporat juga kan. Sama prinsipnya. Gimana? Saya pengen tahu karena kalau tadi ke kalangan B2B termasuk IPP yang eksternal itu trennya seperti apa customer experience buat mereka? Iya, jadi kalau misalnya memang beda ya tadi ya, kalau karakternya B2C sama B2B pasti beda. Nah, B2B ini kan semua masing-masing perusahaan tuh punya tata nilai masing-masing, ya kan, punya culture masing-masing. Jadi PR-nya kami gitu, perusahaan harus melihat si culture, tata nilai dan tujuan bisnisnya pelanggan gitu, supaya nanti match sama kebutuhannya mereka. Tadi juga mengulang dari Mas Dede ya, bahwa pelanggan tuh lebih senangnya sekarang personalize. Nah, justru itu jadi supaya memang si pelanggan ini benar-benar merasakan layanan dengan pengalaman yang spesial gitu, maka kami harus tahu spesifik kebutuhan mereka seperti itu agar mereka merasa puas pada akhirnya dan pengalamannya menyenangkan sehingga nanti nextnya repeat order kembali. Seperti itu. Jadi customize ya, personal. Jadi bahasanya itu biar pelanggan enggak bye-bye tapi balik lagi gitu ya. Terikat gitu. Ya. Kalau PLNE atau PLN Engineering itu gimana memastikan pelanggannya itu merasa puas tuh gimana sih sehingga mereka punya pengalaman emosionalnya tadi layanannya bagus? Jadi kalau di cara korporat kami melakukan secara berkala tahunan itu survei kepuasan pelanggan. Jadi ada beberapa aspek yang dinilai sampai nanti di akhirnya kami mendapatkan skor kepuasan pelanggan. Gitu. Jadi kalau di akhir tahun 2024 kemarin kami melakukan survei kepuasan pelanggan dengan metode SurvQual gitu. Jadi ada beberapa dimensi yang di survei, ya itu kemudian nanti hasilnya ya itu kami tahu memastikan bahwa ternyata pelanggan itu nilai kepuasannya sekian, terus kami juga pasti akan mendapatkan insight-insight untuk perbaikan berkelanjutan ke depannya atau peningkatan layanan untuk ke depannya seperti apa. Oke, Mas Dede, yang seperti praktiknya PLN Engineering tadi melakukan survei kepuasan pelanggan, apakah menjadi tren? Ya,
kan tadi saya sudah bisa sampaikan bahwa prinsipnya sama kan, bagaimana memberikan satisfied, kepuasan bagi para pelanggannya gitu ya. Jadi kalau menurut metodenya ICS, Indonesian Customer Experience-nya yang dilakukan oleh Business Digest, itu ada 4 dimensi ya. Mungkin saya sedikit teori walaupun nanti bisa dibaca. Bisa ya. Okay. Nanti ada metodologinya, yaitu ada 4 dimensi ya kan. Yaitu kognitif, afektif, perilaku, dan sosial. Jadi kalau kognitif kan lebih ke pikirannya gitu kan, ya kan. Kalau afektif lebih ke perasaannya, lalu kalau perilaku itu bagaimana pelanggan melakukan pembelian, melakukan komplain gitu ya. Lalu sosial itu lebih ke bagaimana sebuah merek atau sebuah produk itu diinfokan ke yang lain gitu. Nah, survei ini kan memang cukup besar karena ada 5.000 responden, dilakukan di 6 kota besar, ya Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, sama Makassar. Ya. Dan itu kita melakukan survei secara kuantitatif, yaitu melakukan ada survei questionnaire, tapi dengan melakukan face to face, tapi dengan ada teknologi. Ya, itu namanya Indonesian Customer Experience Award. Nah, ada satu lagi yang dilakukan SWA sekarang adalah Indonesian Customer Experience Champion. Itu sifatnya penjurian. Itu presentasi. Jadi perusahaan-perusahaan yang mendaftar ya terhadap penjurian ini, mereka melakukan presentasi di depan para dewan juri yang ahli. Ada akademisi, lalu ada juga praktisi, ada juga dari SWA. Mereka mempresentasikan bagaimana konsep-konsep dalam melakukan customer experience. Jadi ada 2 sekarang di SWA ini. Jadi ada Indonesian Customer Experience Award berupa survei kuantitatif, ya survei di 6 kota tadi, dan ada yang Indonesian Customer Experience Champion, yaitu sifatnya penjurian. Dan itu pesertanya juga cukup banyak, perusahaan-perusahaan besar juga kalau disebutkan banyak situ ya. Salah satunya perbankan, dan mereka menjadi salah satu ikut menjadi peserta dalam penjurian tersebut. Saya mau tanya sebelum ke Mbak Christine. Itu kan ke 5.000 responden di 6 kota besar. Pertanyaan-pertanyaannya itu apa mirip nggak dengan pertanyaan juri? Agak beda. Misalkan contoh dalam sisi kognitif ya. Misalkan, jadi ada parameter. Jadi dari kognitif itu ada parameternya, 2 parameter, ada meets need, ada perceived value, bagaimana manfaat yang diperoleh pelanggan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan gitu. Ya. Nah, yang menarik nih ya, boleh ya. Yang menarik adalah di tahun ini terjadi secara indeks terjadi penurunan indeks secara total ya dari Indonesian Customer Experience Award tadi yang survei tadi ya. Jadi kalau secara indeks tahun ini tuh 8,15. Sementara tahun sebelumnya itu 8,21. Memang agak tipis. Dari 4 parameter tadi, kognitif, afektif, perilaku, dan sosial, itu turun semua. Kecuali yang perilaku. Nah, yang perilaku itu adalah parameternya purchase. Jadi bagaimana pelanggan mendapatkan kemudahan dalam pembelian, ya. Dan komplain, bagaimana kemudahan pelanggan mendapatkan penyelesaian jika terjadi keluhan. Nah, ini terkait dengan hadirnya media sosial. Salah satunya. Jadi sekarang kan komunikasi korporat atau pemilik brand dengan konsumen, ya, itu kan melalui bisa 2 arah, salah satu dengan media sosial gitu. Jadi dan kemudahan bagaimana pelanggan mendapatkan produk yang diinginkan pun lebih gampang dengan hadirnya e-commerce, dengan hadirnya macam-macam lah, channel-channel penjualan gitu. Nah, itu kan. Sementara yang lain turun. Ini kan kesannya ke B2C nih ya. Ya, memang, betul. Di PLNE gimana? Tadi soal tren yang soal menguatnya para netizen gitu. Ini kan bukan netizen, berarti kan kalangan korporasi ya. Tapi mungkin tuntutannya juga lebih tinggi ya katakan. Itu gimana PLNE? Betul. Kalau misalkan memang kemarin beda ya dimensi untuk penilaian atau scoringnya, tapi secara prinsip itu sama ya. Kalau misalkan tadi kalau ngomong perilaku gitu ya, perilaku kemudahan mendapatkan layanan karena channelnya sekarang lebih banyak. Nah itu ada keinginan dari pelanggan itu lebih mudah menjangkau gimana sih caranya untuk mendapatkan layanan PLNE gitu. Makanya sekarang media sosial banyak dioptimalkan untuk memperkenalkan
apa yang saat ini lagi kita lakukan nih, terus berarti lebih aktif ya lebih sekarang. aktif di media sosial, mengkomunikasikan kegiatan korporat, mengkomunikasikan layanan kepada ini umum gitu. Ini ada udah ada irisannya nih, ya kan? Tahan dulu ya, kita harus break dulu nih. Pemirsa, kita makin panas nih pembicaraannya ya. Dan saya juga masih menyimpan banyak pertanyaan. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah sesaat ini. Menuju Indonesia Net Zero Emission 2060. Indonesia, dengan melimpahnya sumber energi baru dan terbarukan dan sumber daya manusia, melihatnya sebagai sebuah tantangan. PLN Engineering menjawab tantangan itu. Lebih dari 20 tahun pengalaman, dengan mengedepankan inovasi dan kolaborasi, kami mengambil peran yang signifikan dalam pengembangan industri ketenaga listrikan, didukung lebih dari 300 engineer tersertifikasi. PLN Engineering telah terbukti menjadi partner terbaik dalam konsultasi engineering dengan lebih dari 3.000 produk berkualitas. PLN Engineering memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung percepatan transisi energi pada berbagai proyek strategis berskala nasional, seperti pembangkit listrik tenaga air, perencanaan proyek Green Industrial Cluster untuk mengembangkan green hidrogen dan green ammonia di seluruh kawasan IKN dengan 100% energi baru dan terbarukan, berperan sebagai guardian spending. Kami adalah garda terdepan dalam pengawasan di PLN Group. PLN Engineering adalah partner pilihan utama stakeholder di Indonesia. Kami siap untuk terus berkarya menjadi perusahaan konsultansi engineering terkemuka di Asia Tenggara dan di level dunia. Malam semakin malam, tapi pembicaraan kita semakin panas. Pemirsa, kita akan lanjutkan. Sekarang saya akan mulai dari Mbak Christine dulu ya. Dengan tantangan yang seperti itu dan tadi juga lebih responsif ya, lebih proaktif untuk menyapa customer-nya gitu ya. Tapi kalau di era sekarang, apa saja sih tantangan yang lain? Tentunya di samping ekspektasi pelanggan yang makin tinggi, itu ada tantangan lain nggak sih? Tantangan lain itu perkembangan teknologi ya, yang begitu cepat ya. Jadi kalau misalkan apalagi kan kalau PLN Engineering kan sama teknologi erat ya kaitannya ya. Di situ teman-teman PLN Engineering ini harus terus lebih advance kemampuannya supaya bisa memenuhi ekspektasi pelanggan yang semakin meningkat gitu. Jadi itu tantangannya sih, Mas Teguh. Tantangan teknologi ya. Iya, betul. Dan juga sama nih, kalau misalkan perkembangan tools ataupun channel untuk B2C itu sepertinya lebih cepat berkembang ya dibandingkan dengan tools ataupun channel untuk B2B-nya. Nah itu juga menjadi tantangan gimana caranya perusahaan itu bisa mengembangkan channel tersebut yang nantinya tuh pelanggan B2B itu nyaman untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan perusahaan. Ini pertanyaan saya, mungkin juga orang juga pemirsa nanya, PLN Engineering punya pesaing nggak sih? Punya dong. Punya ya? Iya, punya. Berapa banyak? Iya banyak. Oh, yang bergerak di core yang sama. yang relevan yang sama ya ada, pasti ada gitu. Apalagi kan saat ini juga PLN Engineering bukan cuma memasarkan layanannya di Indonesia ataupun di lingkungan PLN saja, tetapi di luar non PLN dan juga bergerak ke arah luar Indonesia, jadi global. Iya global. Kemana tuh Mbak, boleh tahu? Masih di ASEAN sih. Kalau kami itu sudah punya pelanggan di Filipina, terus kemudian ada juga pelanggan kami dari UK. Seperti itu. Oh menarik, karena tadinya sih saya kalau ini berpikir, wah enak nih ya masih PLN, mungkin gampang gitu kalau nggak ada saya captive market. Kenyataannya enggak. Iya benar-benar. Jadi kalau misalkan bicara pun misalkan kita captive market nih, tetapi memaintain captive market itu juga penuh tantangan, tidak semudah itu gitu kan. Apalagi kalau misalkan dia captive itu pasti kan benar-benar butuh layanan yang sangat spesifik, layanan yang sangat customize, kemudian tidak terkalahkan seperti itu ya, supaya bisa terus langgeng nih hubungannya gitu, dan terus saling menguntungkan, saling memberikan added value gitu. Itu tantangannya, itu salah satunya adalah bagaimana memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Iya, sebelum saya ke Mas Dede, tadi kan nyinggung
Filipina, UK, ada perbedaan nggak mengadeni pihak Pelanggan dari luar luar sama ya. dari dalam? Yang dari PLN Group sama yang dari luar pasti ada perbedaannya. Kalau misalkan dari PLN Group kan udah kayak saudara sendiri sebenarnya ya, teman-teman sendiri. Bisa cincai gitu maksudnya? Kalau cincai sih ya tetap hubungan profesional, dalam bekerja tetap profesional. Tapi kalau misalkan pelanggan eksternal ini pasti ya ekspektasinya itu sulit ditebak mungkin ya, sulit ditebak, dan benar-benar kita harus mempelajari profiling dengan baik kondisi perusahaan itu seperti apa. Apalagi kalau beda negara kan, kalau beda negara udah beda zona waktu, beda culture, kemudian beda ya tadi itu budaya kerja tuh pasti yang menjadi perbedaan dan harus menjadi pintar-pintarnya perusahaan untuk mengelola itu. Mas Dede, ini sekarang saya tanya lagi ya. Ini kan udah yang ketiga kali. Tadi juga sekarang nyebutnya skornya turun gitu. Tahun ini. Kalau diperhatikan, apakah tadi yang disebut soal dimensi tadi yang paling menonjol? Perilaku. Itu perilaku yang naik. Yang lain, sementara yang lain turun ya. Ya, kognitif, afektif, sama sosial turun. Bisakah itu dipastikan yang paling mempengaruhi loyalitas? Sebenarnya empat-empatnya mempengaruhi, gitu kan. Cuma untuk tahun ini karena yang 3 turun, yang perilaku yang naik. Gitu. Jadi intinya bahwa para produsen harus meningkatkan customer experience-nya. Karena apa? Pesaingnya udah semakin banyak, ya kan? Dan kadang-kadang mungkin strateginya juga mirip-mirip gitu. Jadi perlu ada terobosan sebenarnya sekarang. Bagaimana sebuah merek atau perusahaan itu bisa tetap menjadi atau memberikan the best experience-nya pada pelanggannya gitu. Karena teknologi kan kadang mirip-mirip lah, media sosial kan juga mirip-mirip gitu kan. Teknologi AI juga digunakan juga. Nah, perlu ada terobosan dari perusahaan untuk bisa lebih memberikan experience-nya lebih excellent lagi gitu. Soalnya kan selalu melakukan liputan ke lapangan. Ada nggak temuan yang mungkin bisa diambil benang merahnya upaya untuk peningkatan customer experience ini yang kira-kira kayaknya tahun ini cukup menonjol tuh langkah apa sih? Itu salah satunya hampir semua perusahaan sudah menggunakan teknologi. Teknologi bagaimana men-tracking keinginan, needs and want dari para pelanggannya. Karena itu sangat membantu gitu. Dan semua juga udah berupaya untuk customer centric. Bahwa semua layanannya berbasis pada keinginan pelanggan gitu. Apalagi kalau misalkan perbankan. Ini kan kalau ini kan ada sekitar 100-an kategori ya. Yang kelihatan excellent paling banyak itu di kategori perbankan. Itu ada BCA, ada Mandiri gitu ya. Juara itu excellent. Lalu di kategori retail kesehatan dan kecantikan. Itu ada Kimia Farma, ada Guardian, lalu di salah satu produk mobil MVP gitu. Ada SPBU nggak ada? Kayaknya nggak ada ya. belum. Karena ini surveinya tahun lalu. Itu kejadian soal pertama kan baru-baru ini ya. Iya. Jadi kebanyakan perbankan terlihat yang excellent ya. Karena mungkin memang core bisnisnya perbankan sebenarnya kan layanan sebenarnya kan memang, dan mereka memang jadi salah satu benchmark kalau layanan yang terbaik kan biasa perbankan gitu kan. Dan ini Mas Teguh, PLN ini kan masuk dalam kategori dari menang dari hasil penjurian gitu. Jadi memang parameternya agak beda kalau penjurian itu lebih ada identifikasi masalah, lalu ada solusi dan sustainability yang dilakukan, dan ada hasil. Jadi pengukurannya agak beda dengan yang Indonesian Customer Experience Award. Kalau ini lebih ke champion, lebih ke penjurian. Saya kan nggak ikut penjurian nih, saya juga pengen tahu mungkin. Bisa cerita, masalahnya apa yang dihadapi, dan kemudian bagaimana PLN melakukan, membuat solusi. Mungkin Mbak Christine bisa cerita. Iya, jadi kalau misalkan kita kembali waktu penjurian kemarin itu, yang ditanyakan adalah bagaimana perusahaan mengelola pelanggan seperti apa. Kemudian itu tadi ada di yang dikembangkan apa saja. Kemudian bagaimana cara memastikan bahwa si solusi tersebut benar-benar diterima pelanggan gitu. Apakah mereka puas atau tidak. Nah, waktu itu kami menceritakan bahwa tantangannya saat ini adalah untuk pengembangan ya, tadi sesuai dengan yang penggunaan teknologi itu. Jadi kita nggak bisa cuma ngasih
layanan yang itu saja gitu. Apalagi tadi kalau captive, kalau itu saja pasti kan akan ada kok nggak ada inovasi sih gitu kan, sementara dunia berubah gitu, maka konsultan pun juga harus berubah gitu. Yang salah satunya adalah penggunaan teknologi di dalam layanan kami seperti itu. Jadi yang kami waktu itu paparkan adalah gini, kalau misalkan kita mau mengembangkan pembangkit katakanlah dengan tenaga gas gitu. Kalau misalkan sebelumnya kami itu hanya menghasilkan buku feasibility study gitu. Nah, kemudian kami kembangkan bahwa kami add on dengan teknologi VR, virtual reality ya. Jadi desainnya dalam bentuk 3 dimensi dan dapat dilihat pelanggan menggunakan kacamata VR itu ya. Jadi dia pelanggan itu bisa lebih imersif untuk melihat desain dari si bentuk. Jadi bukan cuma baca dokumen, jadi langsung lebih nyata gitu. Seperti itu. Jadi itu salah satu upaya untuk meningkatkan tadi customer experience-nya seperti apa gitu. Jadi kalau saya mau bikin pembangkit listrik, udah langsung kelihatan tuh tervisual. Nanti kayak gitu modelnya tuh ruang-ruangannya, belok-beloknya seperti itu. Iya, itu yang kami coba paparkan ya waktu itu. Terus ya pengembangan lain juga, kayak misalkan ada isu lingkungan nih gitu. Berarti karena ada isu lingkungan kita bisa menciptakan menyediakan solusi yang berkaitan dengan itu gitu. Jadi kami bercoba tadi customer centric fokus ya, apa yang menjadi pain dari pelanggan kita coba cari obatnya. Nah itu pendekatan seperti itu yang dilakukan. Ya. Mbak Christine tadi nyinggung soal inovasi dan tadi soal VR ya. Nah, ada inovasi lain yang lagi dikembangkan ya. Lebih ke ini, berbicara channel kepada pelanggan gitu. Jadi untuk seperti yang disampaikan sebelumnya, untuk tools ataupun channel B2B ini agak challenging. Kami coba bangun saat ini nih dashboard yang memungkinkan pelanggan itu bisa nge-track progres proyek seperti apa. Jadi real time mereka bisa lihat, kayak misalkan kita kalau belanja gitu ya di online shop gitu, e-commerce kan kita tahu barang kita udah sampai di mana nih gitu kan. Lacak. Iya, ada lacak gitu. Nah ini juga bisa lacak gitu, progres proyeknya itu sudah sampai tahap apa gitu. Sebenarnya sama ya prinsipnya ya. Iya. Prinsipnya sama, tapi sebenarnya customer experience itu punya tadi kan customize. Itu yang harus dikembangkan oleh masing-masing pemainnya. Karena kan beda, pain point-nya juga beda, journey-nya juga beda. Antara retail, B2B, termasuk B2B pun akan beda. Mungkin PLN engineering dengan pesaingnya juga akan beda journey-nya. Walaupun mirip-mirip, tapi justru itulah yang harus dikembangkan. Lebih spesifik. Intinya kan berarti, mau itu korporasi atau customer perorangan, ada journey sebelum produk di deliver itu sebelum sampai ke mereka. Oke, dan disitulah berupaya bagaimana itu orang tahu bahwa tadi kalau kita e-commerce tahu di mana nih posisinya. Ini progresnya seperti apa gitu. Karena kan kalau misalkan yang kayak B2B kan kita based on kontrak gitu ya. Kalau di kontrak kan hanya misalkan waktu pekerjaan 6 bulan gitu. Nanti ketemunya katakanlah di 4 bulan workshop. Gak bisa nih gimana Mbak Christine? Oke gitu. Iya, nggak tahu, belum kelihatan progresnya seperti apa. Nah kalau ini nanti kan kelihatan dia muncul, ternyata produk yang saya pesan ini udah sampai tahapan ini seperti ini. Oke. Nah, Mas Dede nih, ini soal sekarang ini customer, terutama dari sisi yang perorangan itu kan banyak generasi muda. Ini gimana loyalitas mereka itu gimana? Kayaknya agak susah dipakai. Karena memang kalau setiap generasi beda-beda gitu kan. Memang loyalitas itu kadang-kadang katanya sekarang loyalitas ini agak semu gitu ya, terutama di generasi Gen Z. Ya kan, karena mereka itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh channel-channel yang ada gitu. Jadi loyalitasnya kadang-kadang yang penting misalkan harga lah. Kalau harganya cukup, mau merek apapun dia pakai gitu. Nah disitulah, dan memang pengaruh media sosial juga sangat penting ya kan, karena kan media sosial juga ada segmentasinya. Misalkan kalau TikTok itu kan Gen Z ya kan, Gen Alpha, Instagram. Kalau Facebook kan Gen X gitu ya. Mas Teguh mainnya Facebook kali ya? Enggak. Gitu. Jadi itu juga dipengaruhi besar karena agak beda. Disitulah memang salah satu tantangan bagi para pemilik merek untuk bisa menggarap setiap konsumen dari berbagai segmen
usia, Gen Z, Gen X, Gen Y itu kan memang beda-beda caranya gitu. Tapi kalau balik ke Mbak Christine tadi yang soal consumer itu di personal, di perusahaan mungkin yang mengelolanya juga Gen Z kali ya, sehingga mereka juga model komunikasi dengan pihak providernya juga mungkin harus disesuaikan juga. Iya, berbagai generasi itu juga salah satu tantangan itu kan, pelanggan maupun dari tim kami juga beberapa generasi kan. Ada Gen Z, milenial, kemudian lagi di atasnya yaitu memang kalau misalkan sebagai penyedia jasa gitu ya, kami yang harus benar-benar profiling siapa sih yang mau ditemui gitu. Strateginya seperti apa komunikasinya gitu. Customization, personalize. Ujungnya tuh know your customer. Iya, betul. Dan kemudian provide dalam journey-nya apa yang meet their needs gitu ya. Iya, betul. Oke. Ini pembicaraannya menarik. Sayang kita dibatasi waktu di pemirsa. Nah, seperti biasa kita akan minta closing statement dari narasumber yang kami undang. Terkait hal ini saya mungkin minta Mbak Christine untuk kasih closing statement dalam konteks customer experience. Ya, jadi PLNE mau mengucapkan terima kasih kepada pelanggan yang selama ini percaya kepada PLNE dan terus-menerus memberikan insight ataupun feedback untuk kami terus bertumbuh dan berkembang. Terima kasih juga kepada Mas Teguh, Mas Dede untuk cicatnya hari ini, sangat seru. PLNE berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan kami ya, bukan hanya memberikan solusi engineering terbaik, tapi juga berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas layanan sehingga pelanggan dapat merasakan pengalaman terbaiknya ketika berinteraksi dengan kami. Nah, terima kasih sekali Mbak Christine. Jadi pemirsa, demikian perbincangan kami malam ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi pekan depan dengan topik yang tidak kalah menariknya. Terima kasih Mbak Christine. Terima kasih Mas Teguh. Mas Dede. Sama-sama, Mas Teguh. Jangan lupa tadi seluruh pembicaraan ini adalah bagian dari cover story majalah SWA tentang Indonesia Based Customer Experience yang bisa Anda dapatkan di platform digital, e-commerce, dan juga bisa kontak majalah SWA langsung mendapatkan majalah cetaknya. Sampai jumpa, sampai ketemu kembali. Salam. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, swa.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. swa.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. swa.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa_media_inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi swa.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.